9 hal yang wajib kalian tahu sebelum kalian beli laptop Lenovo IdeaPad Slim 1. Dan ini adalah videonya. Halo semuanya, balik lagi sama gua Tio Nugroho di channel Gadget Boy D. Oke, jadi karena ini adalah laptop budget, emang udah hukum alam, udah pasti ada kelebihan dan ada beberapa kekurangan yang emang dikasih biar harga dari laptop ini bisa ditekan semaksimal mungkin. Laptop ini rilis di akhir tahun 2022 dan harga barunya cuma di angka 6 jutaan aja. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah laptop ini bisa dipakai buat main game. Walaupun laptop ini masuk ke kategori laptop budget atau entry level, tapi secara performa laptop ini menurut gua udah cukup bagus buat di kelas 6 jutaan. Untuk prosesornya, laptop ini pakai prosesor AMD Ryzen 7000 series atau lebih tepatnya AMD Ryzen 3 7320U. Ini adalah laptop pertama di Indonesia yang pakai prosesor AMD 7000 series. Untuk prosesornya dia pakai 4 core dan 8 thread, fabrikasinya 6 nanometer dengan arsitektur Zen 2. Untuk RAM-nya dia pakai 8 GB LPDDR5 dan storage-nya pakai 256 GB SSD M.2 yang ukurannya lebih kecil yang pakai tipe 2242. Dan buat wireless connectivity-nya dia udah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. Buat grafisnya pun udah mendukung GPU terintegrasi Radeon 610M dengan arsitektur RDNA 2. Untuk game yang pertama gue coba main di Shadow of Tomb Raider. Gue udah coba di beberapa settingan dan gue menemukan settingan yang playable buat main game ini. Gue pakai di settingan 720p dengan grafik low. Untuk FPS-nya maksimal gue bisa dapat di 33 fps dan minimal FPS-nya di angka 17 fps. Selama di game gue dapat rata-rata FPS antara 23 sampai 25 fps. Game kedua gue coba main di NFS Hit. Settingannya kayak biasa, gue pakai di resolusi 720p dan grafiknya juga gue setting ke low. Selama main gue juga bisa dapat di 21 sampai 27 fps. Selama main setengah jam gue pernah sesekali tiba-tiba drop ke 17 fps, tapi itu cuma sekali doang, sisanya game ini masih sangat playable buat dimainin. Di game ketiga gue coba main di Far Cry New Dawn. Seperti biasa gue main di settingan 720p dengan grafik low. Untuk minimal FPS-nya gue bisa dapat di 18 fps dan maksimalnya di 33 fps. Untuk game keempat gue coba main di Kena Breath of Spirits. Settingannya gue pakai di 720p, grafiknya low, minimal FPS-nya itu gue dapat di 11 fps dan maksimalnya di 20 fps. Kayaknya game ini doang yang gue coba main masih sedikit agak berat, entah kenapa dia tuh nggak bisa nyentuh di 30 fps pas lagi di in game-nya. Overall semua game tadi masih enjoy dan playable buat dimainin, tapi dengan catatan resolusinya pakai di 720p. Itu udah yang paling aman buat kalian main game di laptop ini. Selain buat gaming, laptop ini juga masih enak buat dipakai editing video, pakai Adobe Premiere Pro di resolusi 1080p. Oke, yang kedua adalah laptop ini enak buat dipakai harian. Menurut AMD, prosesor dari laptop ini emang diciptakan buat pemakaian laptop untuk pengguna harian. Soalnya laptop ini bisa punya keseimbangan antara performa dan daya tahan baterai yang cukup bagus, atau bisa dibilang bagus banget buat di kelas harganya. Buat pemakaian ringan kayak office, browsing, ataupun dipakai video conference, performa dari laptop ini bener-bener bisa diandelin banget. Untuk baterainya pun laptop ini termasuk awet. Gue pernah pakai laptop ini buat pemakaian harian gue coba ngetik script di Google Docs, streaming video YouTube, terus gue juga pakai video conference juga. Walaupun kapasitas baterainya termasuk kecil, cuma di 42 watt hours aja, tapi laptop ini bisa bertahan sekitar 7 jam setengah. Dan menurut gue baterai laptop ini termasuk awet banget. Kalau gue pribadi ya, gue itu sangat terbantu sama daya tahan baterai dan performa yang dikasih dari laptop ini. Jadinya kerjaan gue bisa selesai lebih cepat dan gue juga jadi jarang banget buat nyari colokan. Oke, yang ketiga ini adalah laptop ini nyaman buat mobilitas. Karena nama dari laptop ini ada kata slimnya, sesuai namanya, ketebalan laptop ini cuma di 17,9 mm. Dan bobot laptop ini pun cuma 1,38 kg aja. Gue udah sering bawa laptop ini buat pergi di luar dan emang gue ngerasa laptop ini cukup ringan. Kalau gue bawa di tas gue nggak kerasa beban banget dan cukup ringkas juga. Jadi gue bisa lebih banyak naruh barang yang lain dan pundak gue juga masih tetap nyaman. Adaptornya juga ini kecil, bobotnya cuma 229 gram doang. Jadi total bobot yang biasa gue bawa itu di kisaran 1,6 kg. Menurut gue itu masih dalam kategori laptop yang masih enak buat dibawa mobilitas. Oke, yang keempat adalah konektivitas yang lengkap.
Walaupun bodi dari laptop ini itu termasuk tipis, tapi konektivitas laptop ini masih dalam kategori yang cukup komplit. Di bagian kiri ada DC in, LED indikator, USB 3.2 Gen 1 tipe A, HDMI port, USB Type-C 3.2 Gen 1 dan 3,5 mm audio combo jack. Buat di sebelah kanan itu ada SD card reader dan USB 2.0 tipe A. Oke, lanjut yang kelima adalah laptop ini punya desain yang minimalis. Buat ukuran laptop di kelas 6 jutaan punya desain yang minimalis itu jadi sebuah nilai tambah. Soalnya kalau gue lihat brand lain itu pakai desain yang minimalis lebih sering dipakai ke tipe laptop seri premium mereka. Tapi beda sama Lenovo yang tetap mempertahankan desain minimalis khas IDEA Pad Slim mereka. Logo belakangnya ada di bagian atas pojok dan dalamnya juga ada satu logo lagi yang ada di pojokan juga. Untuk warnanya juga cukup bagus, warnanya tuh nggak kelihatan murah gitu. Tapi entah kenapa Lenovo itu namain warna dari laptop ini namanya warna cloud gray atau abu-abu. Padahal kalau gue lihat langsung ini tuh lebih kelihatan kayak silver gitu ya. Tapi yang gue suka dari warna ini, sidik jari gue tuh jadi nggak gampang nempel di bodi laptop ini. Jadinya laptop ini tuh nggak gampang kotor. Yang keenam adalah di bagian layarnya. Kalau buat di bagian layarnya, laptop ini pakai ukuran 14 inci yang resolusinya udah Full HD atau 1920 x 1080 pixel. Ini bagus soalnya kebanyakan laptop di kelas yang sama itu masih pakai yang namanya resolusi yang masih HD. Jadi untuk tampilan gambar dan teks bisa kelihatan lebih tajam di layar laptop ini. Terus juga ada fitur anti glare, jadi bakalan minim sama pantulan cahaya, terutama buat di pemakaian outdoor. Bezel 4 sisinya juga ini termasuk tipis buat di kelas laptop entry level. Dan menurut gua untuk ukuran layar 14 inci ini tuh udah termasuk paling aman ya, soalnya bakalan dapet bodi yang masih tipis dan juga ringan, dan juga buat pemakaian multitasking itu masih enak dan masih nyaman buat dipakai. Untuk layarnya juga bisa ditekuk sampai segini. Ini gua kurang tahu ya di kemiringan berapa, intinya sih di kemiringan hampir 180 derajat. Tapi ini tetap jadi nilai plus buat laptop di kelas budget yang kayak gini. Yang ketujuh adalah di bagian audionya. Jadi dia ada dua lubang speaker dan posisinya ini unik karena posisinya ini ada di bagian sini. Kalau menurut gua suara speakernya ini termasuk bagus dan rapi, suaranya juga kedengeran cukup besar dan gak pecah. Mungkin karena posisi speakernya ini unik dan dia ada di posisi yang emang deket sama usernya. Intinya sih buat di kelas laptop 6 jutaan, suara speakernya ini udah termasuk bagus. Yang kedelapan adalah gue bingung ini masuknya ke poin apa. Tapi kalau gue nggak masukin ini bakalan jadi lebih aneh. Lagi bahas laptop tapi nggak bahas poin yang akan gue bahas ini. Oke. Ini di bagian keyboardnya. Menurut gua ini sih keyboardnya standar aja ya. Ada tombol function, ada tombol on off yang ada di pojok kanan, plus ada LED indikator juga. Terus ada tombol shortcut buat ganti profile performa. Caranya tinggal tekan dan tahan tombol Fn plus tombol Q. Di situ ada 3 mode, ada extreme performance, ada intelligent cooling dan baterai saving. Terus untuk ukuran tombol-tombolnya itu lebih renggang antara satu tombol ke tombol yang lain, dan ada key travel yang cukup rendah juga. Jadi kalau buat dipakai ngetik, menurut gua keyboard dari laptop ini masih dalam kategori enak buat dipakai. Kalau untuk bagian touchpadnya dia ada di tengah dan ukurannya cukup kecil. Kalau menurut gue sih ini biasa aja ya buat di kelas laptop 6 jutaan. Dan gue pribadi itu lebih suka pakai mouse daripada pakai touchpadnya. Dan ada satu detail kecil tapi ini bagus kalau ada. Jadi laptop ini ada shutter privacy di bagian webcamnya. Ini bagus buat kalian yang suka nempelin stiker di bagian webcam. Sekarang udah nggak perlu lagi, jadi tinggal geser aja dan webcamnya udah langsung ketutup. Yang ke-9 adalah kekurangannya. Kekurangan yang paling nggak enak yang gua rasain adalah di kualitas layarnya. Walaupun laptop ini udah pakai ukuran yang pas yang 14 inci dan udah pakai resolusi Full HD, tapi panelnya ini masih pakai panel TN. Efeknya adalah kalau kalian suka editing video atau foto dan butuh warna yang cukup akurat atau seenggaknya mendekati akurat, kualitas layar dari laptop ini jauh banget dari kata akurat. Ya mau gimana lagi sih. Soalnya ini laptop udah termasuk laptop murah dan emang ini jadi salah satu yang ditekan biar harga dari laptop ini tetap di harga 6 jutaan. Tambahan buat pemakaian outdoor, layar laptop ini emang kurang bagus soalnya tingkat kecerahannya maksimal itu cuma di 220 nits. Tapi buat pemakaian indoor layarnya ini masih tetap oke buat dipakai. Terus RAM-nya juga nggak bisa di-upgrade walaupun dia udah dual channel, tapi RAM yang terpasang itu udah permanen dan storage-nya pun ini
ini nggak ada slot tambahan, tapi alternatifnya kalian bisa ganti SSD bawaannya yang model 2242 yang kecil itu bisa kalian ganti ke 2280 yang lebih panjang yang banyak di pasaran. Untuk USB Type-C nya dia juga nggak mendukung PD atau power delivery, jadi dia nggak bisa dicas dan otomatis kalian tetap harus bawa power adapter bawaan buat ngecasnya. Oke, ini adalah kesimpulan gua. Lenovo IdeaPad Slim 1 ini punya performa yang terbukti bisa diandelin banget. Buat main game ini masih enak banget walaupun harus nurunin resolusinya ke 720p. Punya desain yang minimalis, bobot yang ringan dan juga tipis buat ukuran laptop 14 inci. Baterainya juga awet, kualitas audio yang bagus, konektivitas yang lengkap dan juga yang paling penting harganya cuma 6 jutaan. Kalian juga bakal ngedapetin Windows 11 Home, Office and Student 2021 dan garansi resmi Lenovo 2 tahun Premium Care. Kalau menurut gua laptop ini cocok buat mahasiswa, pekerja kantoran atau buat pengusaha online shop. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Terima kasih. Gue Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak. Bye bye.